Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Ruspanti, istri dari Letu Purnawirawan Wandiman, berdomisili di Palur. Anak saya 3, sudah dinas di Jakarta, gitu. Nggih. Kalau boleh tahu Bu, selama Ibu sudah bicara jabat sebagai Dalawir Karnasar Sempurna, apa kegiatan Ibu selama ini? Kabarnya juga berbulan dari satu paguyuban gitu. Nggih. Selama ini setelah suami saya purna, saya kembali ke kampung, rumah saya di Palur. Saya sebagai masyarakat biasa, tapi saya ini masih tetap untuk mengikuti kegiatan organisasi. Setelah purna, kita berada di Persatuan Istri Purnawirawan, begitu. Istri Purnawirawan, dan saya di sini sebagai ketua Istri Purnawirawan di Ancap Palur. Juga saya ikut di cabang Sukoharjo. Selain itu, saya juga mengikuti kegiatan di Gabungan Organisasi Wanita tingkat Kabupaten Sukoharjo di bawah pimpinan Ibu Winnie Herlambang. Gitu. Dan selain itu, saya juga mengikuti paguyuban-paguyuban. Paguyuban-paguyuban tersebut berasal dari satuan-satuan suami saya yang dulu sepertinya di Pandawa atau di Bromoro atau di Brigade, atau juga di paguyuban di Kodim ibu-ibunya yang sudah purna, begitu. Jadi untuk mengisi kegiatan. Selain di paguyuban, saya juga kecil-kecilan membuat warung namanya Singkong Mas Bin. Selain membuat warung, saya di rumah ada juga tanaman, yaitu untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Suami saya kan punya sedikit lahan di belakang rumah untuk bertani. Kami kalaupun sudah purna, jadi kami tetap aktifnya yaitu dengan mengisi kegiatan yang positif. Ada lombok, kadang suami saya juga panen terong, panen lombok, terus pepaya, begitu. Ada kebun sedikit juga, sawah sedikit, begitu. Kalau boleh tahu saat Ibu waktu itu Ibu pas Bapak masih jadi dan hamil, itu kegiatannya yang paling terkesan sampai saat ini kegiatan apa sih Ibu? Ya, suami saya terakhir itu di Dan Ramil Bulu, nggih. Di Dan Ramil Bulu yang saya kesankan di daerah sana itu tempatnya eksotik, masyarakatnya ramah-ramah. Meskipun di kampung, tapi saya merasa itu adalah tempat tinggal saya, keluarga saya, begitu. Dan untuk kegiatan dari anggota waktu itu yang masih istri prajurit, ya, masih aktif, saya sama teman-teman saya itu membuat lahan pangan, pemberdayaan perempuan itu loh Pak, yang untuk pertanian itu loh, seperti kalau yang di masyarakat umum ada KWT itu loh, tapi kami cuman untuk yang anggota-anggota dari istri tentara itu kita buat. Di situ ada pohon-pohon dari polybag yang untuk menunjang kegiatan-kegiatan kami, juga menambah-nambah sayur, menambah-nambah bumbon biar nggak belanja terus, jadi masih dapat membantu suami, begitu. Dan waktu saya masih menjadi istri prajurit pun saya juga Pak, di rumah ada saya membuat makanan ringan, yaitu keripik tempe, keripik bayam, keripik jamur, gitu. Saya setor-setorin itu ke toko-toko oleh-oleh se-Solo Raya. Saya ada 33 outlet waktu itu. Alhamdulillah omsetnya juga lumayan. Jadi saya pulang kampung, meskipun suami sudah purna, masih ada untuk tempat untuk tinggal, begitu Pak. Ini sebenarnya bukan untuk ngetoin gitu, enggak. Ini sebenarnya untuk memotivasi Pak, memotivasi. Banyak teman-teman kami itu kalau cara mengatur ekonominya kurang, sesudah purna mereka masih bingung, dan anak-anak belum mapan karena sibuk dengan
kesenangan sesaat, sepertinya belanja-belanja yang berlebihan atau kita jalan-jalan yang berlebihan begitu. Jalan-jalan boleh, belanja boleh, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan begitu Pak. Kalau teknik saya waktu saya jadi istri tentara, jadi masih belum purna itu seperti itu. Jadi tidak untuk seneng saya duluan ke sana, ini ngabisin duit ini, nanti bingung utang. Enggak, jangan sampai. Saya enggak pernah namanya minjem terus ini nyusahin orang, saya enggak mau. Jadi saya bukan untuk untuk wah itu kok sepertinya gaya, bukan. Saya cuma untuk memotivasi biar rekan-rekan saya kalaupun masih aktif atau sudah purna seperti saya, kedepannya tidak kebingungan secara ekonomi begitu. Ya, sebagian kecil itu. Memaknai itu sudah memaknai kesadaran bagaimana ketahanan pangan. Pak Umar juga, Pak Bapak juga sampai sekarang pun ketahanan pangan benar-benar diperhatikan. Iya begitu. Begini Pak, memang benar. Keluarga kami itu suka untuk ketahanan pangan meskipun belum dimasukkan dalam program pemerintah nggih pada waktu ini. Saya ini mulai tahun 2000 itu kami meskipun masih tinggal di batalion, kami ada sapi Pak. Kebetulan kami ngambil perumahan yang di pojok. Itu ada sapi, ada bebek, ada kambing, begitu. Sampai sekarang pun saya masih ada kambing. Kalau sapi karena lingkungannya sudah berubah, jadi tidak bisa ternak sapi. Kalau kambing itu untuk kegiatan suami saya waktu purna biar nggak terlalu ngelangut begitu. Jadi sepertinya bertani, saya di batalion pun sempat garap sawahnya batalion. Ya, sawahnya batalion itu kami kontrak begitu. Nanti ya teman-teman saya yang sore pada tenis, pada ini saya cocok tanam Pak. Saya nggak mau berpikir saya nggak mau nanti kalau saya tua saya tuh nggak punya apa-apa. Saya pikir seperti itu. Karena waktu itu kami kan tinggal perumahan sudah apa-apa dari negara, listrik gratis, perumahan ada, mau pergi pun ini rombongan nanti dari batalion bisa memfasilitasi. Kalau sekarang kan enggak, kita harus berusaha sendiri begitu. Dan kalau namanya sudah purna, gaji pun kan sudah tidak full seperti dulu. Tapi bagaimana ya itu yang saya sampaikan, bagaimana kita bisa memanage pada waktu masih aktif dan juga memanage setelah suami kita purna begitu. Itu Pak, waktu itu ya alhamdulillah bisa untuk biaya sekolah anak. Meskipun saya tinggal di Sukoharjo, anak saya sekolahnya di Solo semua, di SMA 1, di SMP 1. Dan pada waktu itu tidak ada tema untuk sekolah gratis. Jadi harus berbayar seperti itu. Dan alhamdulillah namanya seorang ibu ya, harus bisa mendidik anak untuk bagaimana berkarakter yang kuat dengan keimanan dan ketakwaan juga disesuaikan dengan perkembangan zaman begitu Pak. Ya. Mengupayakan keterampilan. Nggih, keterampilan, skill gitu, skill ya. Dan saya tuh kalau didik anak waktu itu memang saya tuh suka dagang. Anak saya tuh kalau di sekolah itu ada kegiatan sepertinya yang membutuhkan dari makanan atau apa, udah bilang ke ibu, nanti ibu saya buatin, bilang aja sama bu guru. Itu dari SD Pak, saya nggak malu lah, biar seperti itu, yang penting halal begitu Pak. Insya Allah seperti itu Pak. Kita kalau saya nggak muluk-muluk, yang saya utamakan memang yang dari keluarga dulu. Kalau dari keluarga, anak-anak kita didik dengan baik, secara tidak langsung kita bisa memberi contoh kepada yang lain. Nggak usah kita koyak keluar lah keluar, bilang ke orang-orang ini. Tapi secara intern kita tidak bisa mendidik anak. Kita tidak bisa membangun masa depan anak dengan baik. Begitu nanti kan diketawain orang Pak. Jadi kita harus bisa menghandle minimal pribadi kita sendiri dulu. Nanti kalau ini baru keluar. Dan kebetulan pada waktu masih dinas itu kan suami saya diberi kesempatan untuk menjadi dan ramil seperti itu. Meskipun kecil-kecil dan ramil kita syukuri. Insya Allah bisa berpengaruh, kalau berpengaruh dengan orang banyak dan memotivasi orang banyak, setidaknya kita bisa memberikan
ilmu yang bermanfaat ya. Nanti kalau sudah sepuh masih dikenang ya toh, tidak mempunyai kesan yang jelek. Kita berusaha untuk menjadi orang yang beriman dengan segala kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, begitu. Terutama itu kan juga bisa bagaimana memberikan motivasi kepada teman-teman masyarakat ke angkatan ini, tapi bagaimana itu juga bisa merealisasikan sama keluarga. Dan ini ibu juga memiliki putra yang sudah, kan ada yang sudah dibina, juga ada yang masih kuliah saat ini. Ini sampai bagaimana putra putri ibu sudah diberikan lupakan sudah besar seperti ini perjalanan. Ya, Kalau bisa saya ini ya, saya kalau bicara seperti itu bisa dibilang itu perjalanan pribadi seorang ibu. Dan setiap ibu itu punya perjalanan pribadi yang masing-masing. Tidak semua sama. Ibu saya sebagai pribadi, ibu saya ceritanya beda, ibunya Mas Taufik, Mas Fajar juga berbeda, begitu. Jadi begini Pak, waktu anak-anak kecil itu saya lebih banyak memberikan pemikiran secara penalaran. Jadi penalaran, kalau kita nggak kasih penalaran, contohnya penalaran yang baik gitu ya. Kalau sepertinya anak kita minta jajan terus, nanti anak tidak akan mengerti, oh ada keterbatasan untuk jajan. Nah, jajan diarahkan ke jajanan yang bergizi, yang bermanfaat, jangan jajan-jajan yang aneh-aneh. Begitu, itu untuk dari segi gizi. Kalau dari segi ini ya Pak, pengarahan ke anak biar mengerti kebutuhan. Kami sebagai istri prajurit, yaitu prasojo, jujur, dan irit. Intinya seperti itu. Yeah. Bahasa logat slogan seperti itu sudah tertanam dulu atau itu? Ya memang Itu sendiri atau memang bukan. Kalau slogan prajurit, prasojo, jujur, dan irit itu semua di wilayah seluruh Indonesia itu slogannya seperti itu. Karena kami kan kalau dinas bapaknya suka pindah-pindah, dan kalau apalagi kalau suami pas tugas gitu, istri di rumah sendiri harus bisa menjaga diri dan juga menjaga harta suami. Harta suami itu bisa berupa macam-macam. Begitu seperti ini toh, perintah agama apapun sama. Seperti itu Pak. Jadi ya meskipun sudah purna ya kami masih tetap menjalankan istilah itu, prasojo, jujur, dan irit. Kalau tidak penting-penting nggak usah mengerjakan. Nanti kalau kita ya namanya orang kebiasaan berbuat tidak baik, mau berbuat baik itu ngangkatnya juga susah. Begitu. Kalau berbuat baik kita mau dihargai mau enggak, ya itu urusan pribadi yang menerima. Begitu. Yang penting kita nggak ada indikasi untuk tidak memotivasi orang. Begitu Pak. penanaman slogan itu memang sejak dulu ya Bu ya? Nggih. Harus Nggih, semua istri tentara ya dikasih pengertian seperti itu, Pak. Itu kalau sudah purna gini kan sudah kembali ke masyarakat, ya kita menyesuaikan keadaan di masyarakat. slogan itu tertanam betul dalam kesadaran semuanya. Nah kan itu bisa dilaksanakan dengan bicaranya prajurit ya? Nggih, bisa Pak, nggih. Itu kalau itu kan moto nggih Pak. Moto itu sebenarnya untuk semua kalangan bisa. Nggih. Kalaupun kita sudah menjadi konglomerat pun, contoh seorang konglomerat, kalau beliaunya itu tidak konsisten ya konglomeratnya jadi hilang, gitu. Gampangannya seperti itu. Tapi kalau kita konsisten seperlunya dan kita tetap berdasarkan pada keimanan, kita nggak akan terjadi yang aneh-aneh, begitu Bapak. Ya tentunya itu sebagai seorang istri, seorang tentara, tentunya kan waktu itu memang pada masa-masa telah mengalami masa-masa sulit di mana bapak itu juga sering ke dinas keluar. Nggih. Itu juga secara harus perlu Secara mental harus ya. kuat, nggih, melebarkan hati, betul nggih. Pikiran dan hati. Nggih, begitu Bapak, nggih.
Saya ditinggal tugas waktu itu 2 kali, tapi kalau yang kecil-kecil saya ditinggal tugas di Papua, di Irian, sama di Aceh. Nah, kalau yang kecil-kecil sepertinya kursus atau kegiatan latihan atau apa itu ya sering, Pak. Apa yang Ibu tanamkan pada anak-anak saat Bapak sedang bertugas untuk pengabdian negara? Ya namanya ibu ya harus bisa double sama seorang bapak, karena bapaknya secara fisik kan nggak ada di rumah. Jadi harus bisa menghandle semuanya, dan kebetulan kami sebagai istri tentara tuh alhamdulillah Pak merasa satu perjuangan. Jadi kami nggak ada yang namanya sama teman gimana, kami merasa satu kesatuan, satu keluarga begitu. Meskipun kami sudah purna pun sekarang masih ada paguyuban, contohnya dari brigade atau dari batalion. Paguyuban apa, Bu? Paguyuban ini mantan Bremoro, paguyuban Pandawa, terus paguyuban brigade, begitu ada. Ya, Masih terus aktif sekarang ya, Bu? ya saya selama ini kalau di paguyuban sama ibu-ibu ya masih dipercaya untuk ngurusi apa-apa gitu. Oh, gitu. Begitu, nggih. Kegiatannya apa, Bu, sama di paguyuban? Iya. Saya contohkan. Kalau paguyuban itu ya pertemuan Pak, 3 bulan sekali rata-rata seperti itu. Nanti kita ya untuk menjalin silaturahim. Selain itu ya kita saling mengangsu ilmu. Terakhir ini saya buat ini Pak, buat kedai, nggih. Kedai Mas Bin Singkong Keju Varian dan Warmindo. Udah lama Ibu ini ya? Ini setahun Mas, setahun kemarin tanggal 1 Januari. Sebenarnya ide membuat kedai itu dari anak saya yang kecil, namanya Bintang. Makanya saya pakai kedai Mas Bin, begitu, nggih. Kalau boleh tahu sini kan lebih ke khas apa sih Bu? Ke khas singkong ya Bu ya? Nggih, ke khas singkong. Kalau yang Warmindonya itu biasanya yang anak-anak muda gitu, kadang suka main ke sini, belinya Warmindo. Kalau singkong itu yang paling disukai itu singkong keju, Mas. Singkong keju, iya. Itu. Jadi rasanya nanti bisa kayak roti begitu. Gitu, ya. Jadi lebih lebih yummy, wah, begitu. Kenapa lebih memilih ini Bu untuk singkong sendiri, nggak mungkin makanan yang lainnya? Oh, kalau masalah singkong itu ini ya Bapak lebih suka singkong Pak, karena bapak saya tuh dulu zaman dulu nggih, bapak saya juga pejuang itu jarang makan nasi Pak, makannya singkong, dan sampai saya besar masih suka makan singkong. Terus kebetulan mbah saya itu, saya dari Boyolali, dari Karanggede, itu produknya singkong, dan ini suka singkong, sekeluarga singkong begitu. Nanam singkong itu ya? Ada Pak, di belakang rumah selang berapa itu ada kebun sedikit, bisa ditanami singkong, lombok, terong. Pesan-pesan saya ini masih junior dibandingkan sesepuh-sepuh saya yang sudah banyak berkarya untuk negara. Kalau di Istri Purnawirawan itu kan motonya pengabdian tanpa batas begitu. Nggih, jadi sampai sepuh gitu banyak. Kalau saya ini masih dibilang muda di kalangan Istri Purnawirawan begitu. Kalau pesan-pesannya yaitu ini menjaga kesehatan. Jangan berpikir yang berat-berat. Hidup di bawah happy aja. Karena semua yang sudah kita jalani itu waktunya sudah lebih Pak. Kalau waktu anak-anak masih sekolah, masih kecil-kecil, kita berpikirnya bagaimana bisa mengangkat keluarga. Kalau sekarang anak-anak sudah besar, ya kita ini jaga kesehatan dengan silaturahim, dengan berolahraga, dengan bercocok tanam, ataupun senam atau apalah, monggo. Itu yang penting kegiatan positif atau pengajian boleh. Kalau pengajian, kalau saya pribadi, saya suka pengajian yang sifatnya umum, sifatnya nasional.